Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Fadila dengan NIM D1B0181776 kelas L Pembangunan Agribisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang telah saya pelajari selama semester 5 ini pada mata kuliah Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Insinyur Adlaida Malik MS dan Bapak Ardian Saputra SPMSI. Materi yang akan saya jelaskan yaitu pertama ada pengertian koperasi, konsep ekonomi dan koperasi, yang kedua yaitu sejarah dan perkembangan koperasi dunia dan Indonesia, yang ketiga yaitu efisiensi koperasi dan kelembagaan, yang keempat itu ada manajemen koperasi dan kelembagaan agribisnis, yang kelima yaitu organisasi koperasi dan sistem pasar, yang keenam yaitu kemitraan usaha dalam agribisnis, yang ketujuh yaitu alat kelengkapan koperasi, yang kedelapan organisasi koperasi, yang kesembilan koperasi dalam ekonomi mikro, kesepuluh kelembagaan agribisnis lainnya, yang ke-11 oligopoli, yang ke-12 teori biaya transaksi, dan yang terakhir itu laporan keuangan koperasi. Langsung saja kita simak video berikut ini penjelasan tentang materi-materi tersebut. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian konsep ekonomi dan konsep koperasi. Koperasi mengandung makna kerjasama. Koperasi atau kooperatif bersumber dari kata co dan operation yang artinya kerjasama. Biasanya koperasi dikaitkan dengan upaya kelompok-kelompok umum atau individu yang bermaksud mewujudkan tujuan-tujuan sasaran-sasaran konkretnya melalui kegiatan-kegiatan ekonomis yang dilaksanakan secara bersama bagi kemanfaatan bersama. Pengertian koperasi juga dapat dilakukan dari pendekatan asal, yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin coopere yang dalam bahasa Inggris disebut dengan cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerjasama. Jadi, kooperasi berarti bekerjasama. Berikut ini beberapa definisi koperasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu definisi Chaniago. Afrinal Chaniago 1984 mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Yang kedua itu definisi Hatta. Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia mendefinisikan koperasi lebih sederhana tetapi jelas, padat, dan ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi. Dia mengatakan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Berikutnya, definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Konsep ekonomi dan konsep koperasi. Konsep koperasi menurut Munker dari Universitas of Marburg, Jerman Barat, membedakan konsep koperasi menjadi dua, yaitu konsep koperasi barat dan konsep koperasi sosialis. Konsep koperasi barat menyatakan bahwa koperasi merupakan organisasi swasta yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya, serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi maupun perusahaan koperasi. Sedangkan konsep koperasi sosialis menyatakan bahwa koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi untuk menunjang perencanaan nasional. Konsep koperasi negara berkembang. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, Munker hanya membedakan koperasi berdasarkan dua konsep, yaitu konsep barat dan konsep sosialis. Sementara di dunia ketiga, walaupun masih mengacu kepada kedua konsep tersebut, namun koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominan campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya. Materi yang kedua itu tentang sejarah perkembangan koperasi dunia dan Indonesia. Yang pertama, sejarah lahirnya koperasi. Koperasi modern yang berkembang dewasa ini lahir pertama kali di Inggris, yaitu di kota Rochdale pada tahun 1844. Koperasi timbul pada masa perkembangan kapitalisme sebagai akibat revolusi industri. Pada awalnya, koperasi Rochdale berdiri dengan usaha penyediaan barang-barang konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi, seiring dengan terjadinya pembukaan modal koperasi mulai merintis untuk memproduksi sendiri barang yang akan dijual.
Kemudian perkembangan koperasi di Rochdale sangat mempengaruhi perkembangan gerakan koperasi di Inggris maupun di luar Inggris. Pada tahun 1852, jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit. Pada tahun 1862, dibentuklah pusat koperasi pembelian dengan nama The Cooperative Wholesale Society atau CWS. Pada tahun 1945, CWS berhasil mempunyai lebih dari 200 pabrik dengan 1.000 orang pekerja. Pada tahun 1876, koperasi ini telah melakukan ekspansi di usaha di bidang transportasi, perbankan, dan asuransi. Pada tahun 1870, koperasi tersebut juga membuka usaha di bidang penerbitan berupa surat kabar yang terbit dengan nama Cooperative News. Revolusi industri di Perancis juga mendorong berdirinya koperasi. Charles Fourier pada tahun 1772 sampai 1837 menyusun satu gagasan untuk memperbaiki hidup masyarakat dengan membentuk vacanteres, yaitu suatu perkumpulan yang terdiri dari 300 sampai 400 keluarga yang bersifat komunal. Dalam perjalanan sejarah, koperasi tumbuh dan berkembang di seluruh dunia di samping badan usaha lainnya. Setengah abad setelah pendirian koperasi Rochdale, seiring dengan berkembangnya koperasi di berbagai negara, para pelopor koperasi sepakat untuk membentuk International Cooperative Alliance atau ICA, yaitu Persekutuan Koperasi Internasional. Kongres Koperasi Internasional yang pertama pada tahun 1896 di London, dengan terbentuknya ICA, maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Menurut Sukoco dalam bukunya 100 tahun koperasi di Indonesia, Badan Hukum Koperasi pertama Indonesia adalah sebuah koperasi di Lewiliang yang didirikan pada tanggal 16 Desember 1895. Pada hari itu, Raden Ngabei Arya Wiryatmaja Ratih Purwokerto bersama kawan-kawan telah mendirikan bank simpan pinjam untuk menolong sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkraman pelepas uang yang dikala itu merajalela. Bank simpan pinjam tersebut semacam bank tabungan jika dipakai istilah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1976 tentang pokok-pokok perbankan diberi nama De Purwokerto Hoop and Spaarbank Inlandse Hoofden. Patih Wiryatmaja telah mendirikan De Purwokerto Hoop and Spaarbank der Inlandse Hoofden alias Bank Priai pada tahun 1895. Kemudian pada tahun 1896 atas prakarsa The Wolf Van Westroden berdirilah The Purwokerto Hoop, Spaar and Loans de Credit Bank beserta lumbung-lumbung desanya. Namun, benarkah Bank Priai serta lumbung-lumbung desa merupakan perintis koperasi? Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi pada tahun 1915. Pada tahun 1920, diadakan kooperatif komunis yang diketuai oleh Dr. J.H. Boyke sebagai advisor. Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi Se-Jawa yang pertama, yaitu di Tasikmalaya. Dalam proses perjuangan gerakan koperasi, pada tahun 1951 di Jawa Barat dan Sumatera Utara didirikan badan-badan koordinasi yang merupakan badan penghubung cita-cita antar koperasi serta merupakan sumber penerangan dan pendidikan bagi anggota koperasi. Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 tentang penyaluran bahan pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi 1, yaitu Munaskop 1 di Surabaya. Pada tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Kemudian pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Di samping Undang-Undang Nomor 25 tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Materi yang ketiga yaitu efisiensi koperasi dan kelembagaan agribisnis. Pertama, pendahuluan. Menuju pidato kenegaraan Presiden Soeharto saat mengantarkan RAPBN 1980 sampai 1987 tanggal 7 Januari 1986 yang menyatakan bahwa jurus baru dalam rangka momentum pembangunan nasional adalah seruan agar kita bersama-sama menjalankan gerakan peningkatan efisien. Seruan ini dipandang sebagai suatu kebutuhan mendesak didorong oleh masa sulit yang sedang membayangi ekonomi nasional saat itu.
Seruan ini mengandung makna bahwa gerakan efisiensi nasional tidak hanya dilakukan dalam keterbatasan dana seperti yang dimiliki yang saat itu, tetapi harus dilanjutkan dan ditingkatkan dalam suasana apapun, bahkan sampai saat dicapai suasana yang lebih baik. Secara ekonomis, ini berarti koperasi masih memiliki tingkat efisiensi yang lebih rendah dibandingkan dengan usaha lain yang bukan koperasi, sehingga koperasi kurang menarik bagi anggota potensial. Apabila melihat perkembangan sejarah koperasi di dunia, sekitar tahun 70-an, koperasi memang mendapat kritik yang tajam sebagai organisasi yang bekerja tidak efisien karena tidak mengarah pada pemenuhan kebutuhan anggota manajemen, tidak mampu, dan terjadi banyak korupsi dan nepotisme. Menurut Hanel 1989, ada 3 pengertian yang bisa kita gunakan untuk mengartikan koperasi, yaitu pengertian normatif, legalitas, dan positif. Secara normatif, koperasi dipandang sebagai suatu semangat dalam memberikan petunjuk-petunjuk keputusan secara kooperatif yang sebenarnya dapat dilakukan oleh badan usaha manapun. Secara legalitas, koperasi adalah badan usaha yang memiliki status hukum sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu tentang Undang-Undang Perkoperasian. Sedangkan dari sudut positif, koperasi yang menciptakan peluang dalam memprestasikan pemikiran normatif ke dalam kriteria-kriteria positif yang dapat diuji secara empiris tanpa memandang badan hukumnya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu model maksimisasi keuntungan. Pada teori ekonomi mikro dikenal konsepsi ekonomi pasar yang menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan dalam persaingan pasar, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar, akan tergantung pada kemampuan perusahaan dalam menggunakan prinsip-prinsip efisien. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah pencapaian keuntungan yang maksimum. Konsepsi keuntungan maksimum yang sebenarnya adalah konsep maksimisasi tanpa kendala. Artinya, perusahaan tersebut ingin mencapai keuntungan maksimum tanpa kendala. Bagi koperasi akan lebih tepat jika menggunakan konsep keuntungan maksimum berkendala, karena koperasi merupakan organisasi yang mengakui adanya kendala-kendala efisiensi. Bila semua keputusan rapat anggota dapat dijabarkan secara jelas, maka kendala-kendala itu dapat dengan mudah diintrodusir baik melalui model kualitatif maupun kuantitatif. Dalam pencapaian keuntungan maksimum, dengan kata lain, prinsip keuntungan maksimum masih bisa dijalankan secara kooperatif. Apabila prinsip-prinsip dasar tersebut dioperasionalkan, maka sebetulnya efisiensi dalam koperasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha pencapaian keuntungan maksimum dengan memperhatikan berbagai kendala yang ditentukan dalam keputusan rapat anggota. Yang ketiga yaitu jenis dan efisiensi koperasi. Sistem perkoperasian bisa dikatakan efisien bila tidak satupun barang tambahan yang bisa diproduksi tanpa mengurangi produk barang lain, menurut Samuelson 1993. Kemudian, dalam penjelasan teori produksi ekonomi mikro klasik yang juga diperkenalkan efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknik adalah besaran yang menunjukkan perbandingan antara produksi sebenarnya dengan produksi maksimum. Efisiensi ekonomi adalah besaran yang menunjukkan adanya perbandingan antara keuntungan yang sebenarnya dengan keuntungan maksimum, menurut Sukartawi 1994. Tidak dapat dipungkiri bahwa koperasi adalah badan usaha yang kelahirannya dilandasi oleh pikiran sebagai usaha kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Oleh karena itu, koperasi tidak boleh terlepas dari ukuran efisiensi bagi usahanya, meskipun tujuan utamanya untuk melayani anggota. Menurut Hanel 1988, efisiensi ekonomi usaha koperasi dapat diukur dengan menggunakan 3 hal, yaitu pertama, efisiensi dalam operasional usaha yang terlihat dari validitas keuangan dan keragaman kewirakoperasian. Yang kedua yaitu efisiensi yang dihubungkan dengan pengembangan, dan yang ketiga yaitu efisiensi yang dihubungkan dengan pemenuhan kebutuhan anggota. Bila dikaji secara seksama, kiranya ada korelasi positif antara tingkat efisiensi usaha koperasi dengan manfaat anggota, yaitu member benefit. Semakin tinggi tingkat efisiensi usaha koperasi, akan semakin mampu koperasi tersebut dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya, sehingga manfaat yang diperoleh anggota akan semakin meningkat. Kemudian, pengukuran efisiensi KKA. Pengukuran efisiensi berdasarkan hubungan antara output dengan input bisa dijelaskan lebih lanjut melalui fungsi produksi. Misalnya, fungsi produksi dari Cobb Douglas yang ditulis sebagai berikut. Dari
yang keempat yaitu tentang manajemen koperasi dan kelembagaan agribisnis. Karakteristik organisasi koperasi dapat dilihat dari 3 hal, yaitu substansinya adalah suatu sistem sosioekonomis, yang kedua hubungannya dengan lingkungan adalah suatu sistem yang terbuka, dan yang ketiga adalah pemanfaatan sumber dayanya adalah suatu sistem ekonomi. Perangkat organisasi koperasi dapat kita lihat pada bagan berikut ini. Fungsi manajemen menurut George dari 1964. Pertama, ada perencanaan atau planning. Dalam pengelolaan perlu perencanaan yang cermat untuk mencapai target yang telah ditentukan, pembuatan program-program kegiatan, serta sarana yang diperlukan termasuk keterkaitan dengan pihak ketiga. Dalam koperasi diperlukan perencanaan, dikaitkan dengan kedudukan para anggotanya, misal bagi jenis-jenis koperasi pemasok dan koperasi penyalur. Contohnya, wewenang untuk ikut menentukan harga yang akan ditetapkan badan koperasi tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan alternatif harga patokan ekonomi. Kedua, pengorganisasian atau organizing, lebih memfokuskan pada cara agar target-target yang dicanangkan dapat dilaksanakan dengan menggunakan wadah atau perangkat organisasi. Kedua, membentuk satu sistem organisasi terpadu atas berbagai lapisan atau kelompok dan jenis tugas atau pekerjaan yang diperlukan. Yang ketiga, memperhatikan rentang kendala. Yang keempat, terjaminnya sinkronisasi dari tiap bagian atau kelompok lapisan kerja guna mencapai sasaran yang ditetapkan. Ini ada pelaksanaan atau executing. Pelaksanaan ini adalah gagasan atau konsep meski telah tersedia wadah yang berupa organisasi dengan uraian tugas dan hierarkinya belum berjalan aktif tanpa adanya instruksi atau pedoman mengenai pelaksanaan dari tugas dalam organisasi tersebut. Actuating adalah berguna agar organisasi dapat berjalan, maka diperlukan pedoman, instruksi dan ketetapan yang harus ditaati oleh pemimpin sampai dengan bawahan. Itu yang selanjutnya ada pengawasan atau controlling. Itu untuk memantau sejauh mana pelaksanaan kebijakan telah dilakukan oleh pengurus koperasi. Kemudian badan yang melakukan pengawasan koperasi adalah pengawas. Selain controlling tersebut dilakukan oleh pengawas, pengurus juga wajib menciptakan sistem pengendali yang biasa disebut dengan built-in control. Sistem built-in control ini intinya mengadakan pemisahan 3 fungsi, yaitu yang pertama fungsi otoritas atau atas suatu aset, yang kedua fungsi penyimpanan aset, yang ketiga fungsi administrasi aset. Fungsi penting kelembagaan menurut Rodrik 7 Subramanian 2003 adalah meregulasi pasar, menstabilisasi pasar, melegitimasi pasar, dan setelah mencapai tahap pengembangan tertentu, kegiatan tersebut dapat dialihkan kepada koperasi bekerjasama dengan swasta, dan untuk menunjukkan usaha agribisnis dibutuhkan banyak lembaga yang terlibat di dalamnya. Kemudian banyak upaya yang harus dilakukan, yang terutama adalah menghindari pengkotak-kotakan lembaga yang terlibat dan dibutuhkan koordinasi setiap lembaga. Kemudian untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengembangan agribisnis diperlukan kelembagaan yang menggerakkan seluruh kelembagaan pelaku agribisnis. Kemudian dengan demikian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan pembinaan dapat dilaksanakan. Dengan begitu, kesimpulan umum yang bisa diberikan adalah kelembagaan merupakan unsur terpenting dari pencapaian kemajuan ekonomi di suatu negara. Kelima yaitu organisasi koperasi dan sistem pasar. Dalam potensial koperasi sistem pasar menghendaki dan merencanakan dalam tiap usahanya memperoleh keuntungan atau memanfaatkan maksimal, sehingga perusahaan dapat memperoleh laba atau sisa hasil usaha yang mampu mengadakan cadangan-cadangan guna pengembangan usaha selanjutnya. Kekuatan dan potensi yang dimiliki perusahaan yang ideal adalah kekuatan yang berhubungan dan memiliki beberapa unsur. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, mempunyai posisi tawar-menawar di dalam pemasaran. Ketiga, pemanfaatan keterkaitan pasar. Dan keempat, biaya transaksi. Koperasi mempunyai 2 pasar, yaitu internal market, di mana arah penyaluran barang koperasi ditunjukkan kepada anggota-anggota. Yang kedua, external market adalah pasar yang ditunjukkan di luar anggota atau untuk umum. Koperasi bertindak sebagai pemasok atau disebut supply kooperatif atau marginal cost atau juga biasa disebut dengan revenue. Koperasi akan memilih menentukan harga berdasarkan at cost tanpa harga kekurangan. Koperasi lebih mempunyai kesempatan besar dalam hal penentuan harga daripada pasar karena tidak berpegang pada posisi keuntungan maksimal. Meskipun banyak peluang di sisi lain, masih terdapat kelemahan-kelemahan. Yang pertama, struktur pasar koperasi kurang mendukung. Yang kedua, tidak dapat memperoleh benefit material. Yang ketiga, anggota sebetulnya sangat produktif hingga bisa jadi pesaing bagi koperasi. Yang keempat, koperasi dapat memperhitungkan untung ruginya. Sedangkan penanaman modal dalam perusahaan dan koperasi akan mendapatkan wewenang dalam pengelolaan perusahaan sesuai dengan nilai sahamnya.
Kinerja perusahaan meliputi hasil-hasil ekonomis dan non-ekonomis yang ditentukan oleh struktur pasar. Atas perilaku perusahaan yang harus dihasilkan kinerjanya adalah yang berkaitan dengan dimensi-dimensi yang berbeda dengan memperhatikan saling keterkaitan antara struktur, perilaku, kinerja. Struktur pasar menentukan perilaku perusahaan dalam industri atau pasar, dan sebaliknya menentukan kualitas kinerja perusahaan maupun pasar tersebut. Materi yang keenam yaitu kemitraan lembaga dalam agribisnis. Menurut Hafsah 1999, kemitraan merupakan satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan membesarkan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Asas kemitraan itu ada 4, yaitu persamaan, kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan kelompok mitra. Dasar kemitraan itu ada 2, yaitu adanya kebutuhan yang dirasakan oleh pihak yang akan bermitra, dan kedua adanya persoalan internal dan eksternal yang dihadapi dalam pengembangan agribisnis dan kegiatan yang dilaksanakan. Unsur-unsur kemitraan yaitu ada kerjasama usaha yang didasari oleh kesejajaran kedudukan dan derajat yang sama bagi kedua belah pihak yang bermitra. Usaha besar atau menengah dapat bekerjasama yang saling menguntungkan dengan perilaku ekonomi lain, yaitu usaha kecil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Tujuan kemitraan yaitu mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan, meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, meningkatkan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat dari usaha kecil, menjalin kerjasama yang harmonis antara usaha besar dan usaha kecil. Pola kemitraan inti plasma adalah hubungan antara usaha kecil dan menengah atau usaha besar, di mana dalam hal ini usaha kecil adalah sebagai plasma, sedangkan usaha besar atau menengah sebagai inti membina dan mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasmanya. Terdapat beberapa pola, yaitu pola subkontrak, pola dagang umum, dan pola waralaba. Dari yang ketujuh yaitu tentang alat kelengkapan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, alat kelengkapan koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu rapat anggota tahunan atau RAT, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. Kemudian yang kedua, struktur organisasi rapat anggota pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan manajer atau pengelola. Kekuasaan rapat anggota menetapkan anggaran dasar koperasi, menetapkan kebijakan di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas, menetapkan pengesahan dan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya, menetapkan pembagian SHU, menetapkan penggabungan, peleburan, dan pembagian serta pembubaran koperasi. Yang keempat, yang berhak hadir pada saat rapat itu ada para anggota, pengurus koperasi, pejabat koperasi, dan peninjau yang juga berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi. Kelima, pengambilan keputusan dalam rapat. Keputusan rapat anggota koperasi akan diambil berdasarkan musyawarah di antara para anggota dalam upaya mencapai mufakat menurut pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Bila mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengambilan keputusan rapat anggota dilakukan berdasarkan suara terbanyak atau voting. Pengurus koperasi. Pengurus koperasi ialah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya koperasi dan organisasi. Pengurus menentukan apakah program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus juga menentukan apakah koperasi itu diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya dalam lingkungan dunia usaha. Ketujuh, fungsi pengurus koperasi. Yang pertama sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi, kedua sebagai pemberi nasihat, ketiga sebagai pengawas atau orang yang dapat berbicara, keempat sebagai penjaga keseimbangan organisasi, kelima sebagai simbol. 8. Syarat menjadi pengurus yaitu memiliki sifat kejujuran yang paling penting dan keterampilan kerja. Syarat-syarat lainnya ditentukan dalam AD koperasi atau anggaran dasar koperasi. 9. Tugas pengurus mengelola koperasi dan usahanya, yaitu mengajukan rancangan kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memelihara buku daftar anggota dan pengurus.
10. Wewenang pengurus, yaitu mewakili koperasi ketika koperasi menghadapi masalah, memutuskan kelayakan penerimaan atau penolakan. 11. Tanggungan pengurus. Pengurus bersama-sama atau sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian. Kedua, rapat-rapat pengurus, membicarakan kebijakan pelaksanaan keputusan rapat anggota, membicarakan pembagian tugas antara sesama anggota pengurus, menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan pegawai dan karyawan lainnya, menerima petunjuk dan bimbingan dari pejabat pemerintah. Ke-13, pengawas koperasi bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Ke-14, syarat-syarat pengawas memiliki kejujuran dan keterampilan kerja, mengetahui akuntansi, memiliki rasa tanggung jawab dan semangat yang tinggi, memenuhi syarat-syarat khusus lain yang ditentukan dengan melihat kondisi dan pertumbuhan koperasi. 15. Bentuk dan sifat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan internal dan pemeriksaan eksternal. 16. Sasaran pemeriksaan bidang organisasi dan manajemen, yaitu buku daftar anggota, buku daftar pengurus, buku daftar anggota pengawas, dan lain-lain. 17. Manajer koperasi terdiri dari 3 tingkatan manajer, yaitu top management, yang kedua middle management, dan ketiga lower management. 18. Kualifikasi manajer memiliki technical skill. 19. Tugas dan kewajiban memimpin kegiatan usaha, yaitu mengangkat dan memberhentikan karyawan, membantu pengurus dalam menyusun anggaran belanja, kemudian melaporkan secara teratur kepada pengurus. Keempat, mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan tugas. 20. Hubungan kerja pengurus, pengawas, dan manajer koperasi, yaitu pengurus adalah pelaksana usaha koperasi yang bertanggung jawab kepada rapat anggota. Pengawasan adalah orang yang mengadakan pengawasan terhadap kebijakan pengurus dan dapat diberi saran-saran demi kemajuan ekonomi. Manajer adalah orang yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Baiklah, materi yang ke-8 yaitu tentang organisasi koperasi. Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dan bermaksud untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama-sama dalam satu wadah koperasi. Sebagai organisasi koperasi mempunyai tujuan, yaitu sedapat mungkin harus mengacu dan memperjuangkan pemuasan tujuan individu anggotanya dalam organisasinya yang harus sinkron. Kedua, sebagai organisasi koperasi yang bergerak di bidang usaha guna memuaskan kepentingan anggotanya, koperasi mempunyai 5 persyaratan yang harus dipenuhi koperasi. Yang pertama, adanya orang atau subjek. Yang kedua, adanya pengelola atau pengurus dan direksi. Yang ketiga, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang keempat, adanya kegiatan. Yang kelima, adanya aturan main berdasarkan prinsip koperasi. Struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi dibentuk sedemikian rupa sesuai dengan ideologi dan strategi pengembangan untuk memperoleh strategi kompetitif, sehingga setiap koperasi boleh jadi mempunyai bentuk yang berbeda secara fungsional karena menyesuaikan dengan strategi yang sedang dikembangkan. Tetapi secara basic, ideologi terutama terkait dengan perangkat organisasi koperasi akan menunjukkan kesamaan. Ciri-ciri organisasi koperasi sebagai berikut. Yang pertama, anggota koperasi baik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan koperasi dalam kegiatan sosial ekonominya. Yang kedua, badan usaha koperasi sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola, dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi. Yang ketiga, organisasi koperasi sebagai badan usaha yang bertindak sebagai perusahaan yang melayani anggota maupun bukan anggota. Struktur organisasi koperasi di Indonesia sangat dapat dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu meliputi rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi koperasi. Struktur organisasi koperasi tidak hanya mencakup segi internal koperasi, tetapi juga segi eksternal. Segi internal organisasi koperasi adalah struktur organisasi koperasi yang meliputi unsur-unsur kelengkapan yang ada dalam organisasi koperasi tersebut. Sedangkan segi eksternal organisasi koperasi adalah hubungan dan kedudukan koperasi terhadap organisasi koperasi lainnya, baik yang sama tingkatnya maupun dengan koperasi yang lebih tinggi tingkatnya. Materi yang ke-9 yaitu koperasi dalam ekonomi mikro.
Pertama, gambaran umum ekonomi mikro. Dalam pandangan ekonomi mikro, setiap perusahaan termasuk koperasi dipandang sebagai badan usaha yang berusaha mencari laba maksimal. Sedangkan pada ekonomi koperasi, orientasinya bukan laba atau non-profit, tetapi cenderung ke service orient, memaksimalkan pelayanan. Teori ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi beserta hubungannya secara individual seperti konsumsi rumah tangga dengan perusahaan atau pasar. Dengan pengertian seperti di atas, teori ekonomi mikro merupakan pemecahan atau disegrasi dari variabel ekonomi makro. Teori ekonomi mikro membahas arus barang dan jasa dari sektor perusahaan ke sektor rumah tangga, arus faktor produksi dan sektor rumah tangga ke sektor perusahaan. Susunan arus tersebut akan tercapai harga dari arus tersebut. Teori ekonomi mikro mempelajari 3 kegiatan pokok manusia dalam masyarakat, yaitu yang pertama kegiatan produksi, yang kedua kegiatan konsumsi, yang ketiga kegiatan pertukaran. Kegiatan pertukaran menimbulkan konsep baru dalam teori ekonomi mikro, yaitu konsep pasar. Pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran akan sumber daya barang dan jasa. Ada 2 jenis barang yang berperan dalam perekonomian, yaitu pasar input dan pasar output. Dasar pembahasan teori ekonomi mikro dibagi ke dalam 3 kelompok besar teori, yaitu teori perilaku konsumen, teori perilaku produsen, dan teori pasar. 2. Skema hubungan sektor produsen dengan konsumen. Skema hubungan ini menjelaskan bagaimana mekanisme pasar bekerja. Sektor rumah tangga meliputi barang dan jasa dari sektor perusahaan di pasar produk dan sebaliknya, imbalan sektor perusahaan menerima uang. Perusahaan koperasi mempunyai 2 misi utama, yaitu pelayanan terhadap anggotanya dan meningkatkan pertumbuhan badan usaha koperasi itu sendiri. Dari sudut ekonomi mikro, perusahaan koperasi menghadapi dua pasar yang potensial, yaitu pasar internal dan pasar eksternal. Pasar internal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan anggotanya, sedangkan pasar eksternal adalah pasar antara perusahaan koperasi dengan non-anggotanya atau anggota potensial. 3. Sasaran perusahaan koperasi. Dalam teori koperasi yang tradisional, sasaran tak boleh diikuti adalah meminimumkan harga input yang harus dibayar para anggota. Pada koperasi dikenal 5 aturan penetapan harga dan masing-masing koperasi dapat menggunakan salah satu dari kelima ini sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama para anggota. Kelima aturan tersebut adalah memaksimumkan profit, memaksimumkan output, meminimumkan biaya rata-rata, keseimbangan kompetitif, dan memaksimumkan dividen atau SHU per anggota. Yang keempat, acuan literatur kerangka teoris. Koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dalam melakukan kegiatannya berdasarkan pada prinsip koperasi, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang unik, berbeda dengan perusahaan kapitalis pada umumnya. Kemudian materi yang ke-10 yaitu kelembagaan agribisnis lainnya. Kelembagaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan agribisnis karena rangkaian kegiatan yang selalu terkait dalam sistem agribisnis tersebut digerakkan oleh berbagai kelembagaan. Di sini yang dimaksud dengan kelembagaan adalah sebuah tradisi baru yang cocok dengan tuntutan industrialisasi atau organisasi yang mampu menghasilkan ragam produk yang tepat, memanfaatkan sekaligus mengembangkan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Berikut bentuk kelembagaan yang terkait dalam sistem agribisnis. Ada 5. Yang pertama itu kelembagaan sarana produksi, yang kedua kelembagaan usaha tani, yang ketiga kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil, yang keempat kelembagaan pemasaran hasil, dan yang kelima kelembagaan jasa layanan pendukung. Materi yang ke-11 yaitu tentang oligopoli. Pengertian oligopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada beberapa perusahaan atau penjual yang menguasai pasar, baik secara independen maupun secara diam-diam bekerja sama. Strategi dalam pasar oligopoli yaitu strategi yang dilakukan adalah dilakukan di koperasi adalah struktur harga dan struktur non-harga. Untuk menghindari perang harga, dilakukan 2 kegiatan, yaitu memperluas pasar dan adventasi, membedakan mutu dan bentuk produk. Koperasi dapat menciptakan persaingan harga aktif, harga lebih rendah dari harga pesaing jika terjadi perang harga.
pesaing oligopolistik akan memulai perang harga untuk menyingkirkan koperasi jika perbedaan keunggulan biaya dari koperasi dan posisi likuiditas dari pelaku kegiatan ekonomi, tingkat loyalitas anggota, keunggulan atau kelemahan dalam hal biaya merupakan faktor kunci. Kemudian rintangan memasuki pasar oligopoli yaitu sanksi hukum dari pemerintah, diferensiasi produk, keterbatasan modal, pengetahuan dan teknologi, ukuran permintaan pasar yang terbatas, politik harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Teori biaya transaksi. Pengertian biaya transaksi. Biaya transaksi di sini diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi, dari membeli input, membayar tenaga kerja, dan membiayai overhead pabrik. Sedangkan biaya transaksi akan terdiri atas biaya mencari pemasok dari input lain, biaya mencari informasi mengenai kualitas dan harga, biaya tawar-menawar, biaya monitor kontrak dengan pemasok input, biaya legal jika kontrak dilanggar, dan kerugian yang mungkin timbul akibat investasi pada aset yang sangat khusus atau aset yang mempunyai kisaran penggunaan sangat banyak. Pembahasan ekonomi biaya transaksi atau transaction cost economic diarahkan pada upaya penghematan atau efisiensi biaya transaksi dan peranan biaya tersebut dalam mengendalikan ketidakpastian. Menurut Williamson 1985 dalam North 1990. Suatu transaksi terjadi jika satu produk atau jasa ditransfer ke dalam ikatan yang dapat dipisahkan secara teknologi. Satu tahap kegiatan diakhiri dan tahapan lainnya dimulai. Menurut Hennard 1993 dan Gier 1997, biaya transaksi terdiri atas biaya penelitian, biaya kontrak, biaya monitoring, dan biaya penguatan. Ketiga, asumsi perilaku. Dalam teori ini, masalah memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu harus dipandang dari sisi yang sangat luas. Pola pikir ini didasarkan pada 3 problematika sebagai berikut. Yang pertama, apakah seorang individu mampu memaksimumkan sesuatu? Dan yang kedua, apakah seorang individu ingin memaksimumkan sesuatu? Yang ketiga, apakah seorang individu diperbolehkan memaksimumkan sesuatu? Jadi, keberhasilan seorang individu dalam memaksimalkan atau mengoptimalkan sesuatu akan sangat tergantung pada kemampuan, kemauan, dan ada hak atau peluang untuk melakukannya. Keempat, ketidakpastian dan biaya transaksi. Ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya risiko, karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan datang. Dalam hal ini, kepastian disebabkan oleh 1. Tanggung jawab, 2. Keterbatasan informasi, 3. Keterbatasan pengetahuan atau kemampuan. Ketidakpastian mengandung pengertian yang objektif, bersifat eksternal dan selalu ada, meskipun individu yang terekspos tidak menyadarinya. Ketidakpastian dan risiko mengandung biaya ekonomis. Biaya ketidakpastian ini timbul karena kerugian yang tidak diperkirakan dan biaya kepastian itu sendiri, baik berupa penurunan, kepuasan, dan status ekonomi tertentu, maupun biaya ketidakpastian yang menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan modal yang ada dan menolak pengembangan modal baru. Yang kelima itu faktor motivasi individu. Faktor motivasi didorong oleh tingkat interest seseorang terhadap sesuatu yang hendak dioptimalkan. Bentuk kuat dari perilaku adalah perilaku yang opportunities, yaitu perilaku seseorang dalam mencari kesempatan dalam situasi yang sering terjadi. Aspek-aspek motivasi yang penting untuk diperhatikan menurut Williamson 1986 adalah kecenderungan manusia ke perilaku opportunities. Sebab yang sederhana seperti seseorang penurut tidak memberikan masalah-masalah kritis pada rancangan organisasi ekonomi seperti koperasi. 6. Dimensi transaksi. Menurut Williamson dalam Broadcast 1986, dimensi yang penting untuk memberikan transaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakpastian. Yang kedua, frekuensi yang mana transaksi berulang. Dan yang ketiga, specificity aset atau pengkhususan aset. Ketujuh, moral hazard atau risiko moral dan organisasi koperasi. Dua individu A dan B bekerja sama dan mendatangkan kontrak individu A, memberikan pelayanan atau servis kepada individu B, dan pelayanan balasan kepada B akan bergantung pada perilaku dan motivasi B. Misal dapat saja B memanfaatkan situasi hold up, dan yang kedua faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan, terutama yang berhubungan dengan risiko moral. Faktor eksternal ini tidak dapat diamati langsung oleh individu A, sehingga A tidak dapat menyimpulkan apakah perilaku B itu jujur sesuai dengan kontrak atau tidak.
dapat mereduksi biaya transaksi. Oleh karena biaya transaksi muncul akibat ketidakpastian, maka biaya transaksi dapat direduksi atau memperkecilkan atau menghilangkan masalah ketidakpastian. Salah satu cara memperkecil atau menghilangkan ketidakpastian dapat dilakukan dengan strategi integrasi vertikal. Materi yang ke-13 yaitu laporan keuangan koperasi. Karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi. B. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditunjukkan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi. C. Laporan keuangan koperasi harus berdaya guna bagi para anggotanya. Sebagai pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk yang mengetahui. Prestasi unit kegiatan. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas untuk memberikan pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu. B. Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditunjukkan untuk tujuan bisnis. Yang ketiga, informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan. 2. Komponen laporan keuangan koperasi. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1192 tentang Perkoperasian Pasal 35 disebutkan bahwa setelah tahun buku koperasi ditutup, paling lambat 1 bulan sebelum diselenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya neraca, perhitungan hasil usaha, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam pedoman umum akuntansi koperasi ini, komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK eta AP, yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal dan laporan arus kas. B. Perlakuan khusus akuntansi koperasi. Tujuan laporan keuangan koperasi adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan informasi yang bermanfaat bagi pengelola, anggota koperasi, dan pengguna lainnya dalam pengambilan keputusan. Penyajian informasi laporan keuangan koperasi harus memperhatikan ketentuan SAK eta AP yang merupakan informasi kuantitatif, antara lain dapat dipahami, relevan, materialitis, keandalan, substansi, mengungguli bentuk, pertimbangan sehat kelengkapan, dapat dibandingkan tepat waktu dan keseimbangan antara biaya dan manfaat. Kemudian yang C, pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan, dan beban dalam laporan keuangan. Proses ini termasuk pemilihan dasar pengukuran tersebut. Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar. Penjelasan dari saya, terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian dan pengucapan kata.